Penggusuran permukiman warga kawasan Pasar Ikan Panjaringan, Jakarta Utara Senin pagi sempat diwarnai kericuhan. Dalam kericuhan itu, aktivis Ratna Sarumpait yang sempat mendampingi warga diamankan petugas dari tengah-tengah kerumunan. Sejumlah warga Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara mencoba mengadang petugas dengan membentuk barikade di tengah jalan yang menuju permukiman mereka. Warga meminta aparat menunda penggusuran sebelum pemerintah memberikan ganti rugi terhadap bangunan mereka yang akan ditertibkan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan ketika petugas yang merangsek masuk mendapat perlawanan warga. Dalam peristiwa ini, aktivis Ratna Sarumpait yang sebelumnya mendampingi warga diamankan petugas dari tengah kericuhan. Jadi kita minta, masyarakat meminta, mana Ahok? Suruh dia ke sini dialog dulu. Nggak bakal dia apa-apain, dialog, ngomong, dengar pendapat rakyat juga dong. Jangan dia memaksakan kemauannya. Ini pendekatan kekerasan doang yang boleh di sini. Kenapa presiden diajak, dibujuk supaya datang ke sini padahal dia menang di sini loh. Jangan tergesa-gesa seolah-olah besok mau kiamat. Ya kan? Ini mau dirubuhkan, oke, mau ada perbaikan, oke, tapi kita berunding dulu. Berundinglah pada orang yang memelihara tempat ini sekian puluh tahun. Betul. Berundinglah pada mereka yang punya sertifikat, punya girik di sini. Jangan diusir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menyerahkan sistem keamanan dalam proses penertiban pasar ikan luar Batang kepada pihak aparat keamanan. Hal tersebut disampaikan Ahok sebagai antisipasi aksi anarkis dalam proses pembongkaran. Terkait penolakan sejumlah warga terhadap penertiban, Ahok menegaskan eksekusi kawasan pasar ikan luar Batang telah dilakukan hukum. Ahok menegaskan eksekusi tersebut justru sebagai upaya menegakkan HAM bagi warga setempat. Nah, kalau Anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat. Kalau mau main rusuh itu stop. Makanya saya ajak kita wartawan, saya kira kalian nggak punya rumah besar-besar di Jakarta. Mau nggak kita dudukin Monas sama Balai Kota? Kita dudukin aja. Kalau nanti mau tertibkan kita rusuh. Melanggar HAM kita bilang. Ini HAM apa? Saya bilang membiarkan orang Jakarta tinggal dalam kemiskinan, dimainkan terus dalam kemiskinan terus. Itu lebih melanggar HAM. Lihat aja Kalijodo. Anak-anak sekarang sekolah lebih baik nggak? Dijemput bus, dikasih KJP. Dibilang melanggar HAM. Membiarkan anak-anak melihat pelacuran, prostitusi, perjudian, mabok semua di depan muka pintu. Tidak melanggar HAM anak. Anak-anak gimana mau belajar, mau sekolah kalau tiap hari musiknya begitu kencang? Nggak melanggar HAM. Jadi sudah, kalau dia mau ribut ya silakan, urusan dan aparat itu aja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan pemukiman di bantaran perairan Pelabuhan Sunda Kelapa di dekat Masjid Luar Batang. Selanjutnya kawasan itu akan diubah menjadi ruang terbuka hijau sekaligus tujuan baru wisata ibu kota. Pemerintah DKI Jakarta mulai merevitalisasi kawasan Luar Batang yang berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti di kawasan Kalijodo, daerah Luar Batang juga akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan, selain melakukan penataan wilayah, warga juga akan direlokasi dari Luar Batang. Ahok mengatakan pemindahan warga Luar Batang bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit yang mudah menyebar di area padat penduduk dan direlokasi ke kawasan yang lebih baik. Ya pokoknya seluas-luasnya, karena juga mau nampung PKL. Sekarang kamu lihat ya, kalau tiap kali malam Jumat orang dagang, para peziarah datang, busnya taruh di mana? Nah kita juga pengen parkir di Tongkol. Kita mau rapin di parkir Tongkol. Lalu plaza ini buat siapa? Kita mesti tata kan, plaza kan tuh orang jalan santai lihat. Kayak ke kota tua, mesti siapin ada satu tempat yang buat dagang. Supaya plaza nggak jelek. Kalau dulu Museum Fathahillah didudukin PKL, kamu mau nggak jalan di situ? Kalau kita gusur juga marah-marah mas saya. Saya waktu jadi wagub, masa plaza Museum Fathahillah kamu isi sampai 1.000 orang? Ya, ini mau buka bazar atau mau buat orang jalan gitu loh. Sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk menampung warga Luar Batang yang direlokasi. Saat ini sedikitnya 55 kepala keluarga dari Luar Batang telah menerima kunci rumah di Rusunawa, Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selain itu terdapat 7 kepala keluarga dari Luar Batang telah menempati Rusunawa di Rusun Marunda sejak tanggal 29 Maret lalu. Pihak pengelola menyediakan sekitar 100 rumah susun yang diperuntukkan bagi warga Luar Batang.
Revitalisasi kawasan Luar Batang merupakan bagian dari rencana besar Pemprov DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali sejarah Jakarta dengan membangun kawasan hijau dari arah Teluk Sunda Kelapa sampai dengan arah Masjid Luar Batang. Daerah Luar Batang akan ditata menjadi Kampung Heritage Luar Batang dan menjadi bagian dari pengembangan penataan kawasan wisata bahari di kawasan Jakarta Utara dengan menampilkan destinasi wisata lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan. Pemerintah DKI Jakarta akan mulai melakukan penertiban dengan melakukan penataan wilayah. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan tanggul laut setelah penggusuran. Tanggul laut sepanjang 1,8 km dibangun untuk menghindarkan kawasan Luar Batang dari banjir rob. Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun akses jalan inspeksi dari Pasar Ikan menuju kawasan Luar Batang. Jalan tersebut untuk memudahkan penziarah yang ingin berkunjung ke masjid dan makam keramat di Luar Batang. Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1, saya Wiki Adrian. Dan saya Eliza Hasan, hari ini kita akan membahas topik ubah wajah pasar ikan. Tapi ganti ruginya pemerintah kepada kami, tidak ada perak pun. Ya, Senin pagi Pemda DKI Jakarta mulai membongkar pasar ikan yang berada di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, dan untuk menampung para pedagang pasar ikan, PD Pasar Jaya telah menyiapkan sejumlah pasar alternatif. Ya, lalu seperti apakah kesiapan dari PD Pasar Jaya untuk membahasnya lebih lanjut juga? Kita akan membahasnya nanti, dan di studio telah hadir bersama kami Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya, Bapak Arfan Akili, dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bapak Lisman Manurung. Selamat siang Bapak-Bapak. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa liputan berikut ini. PD Pasar Jaya telah menyiapkan 13 pasar alternatif untuk menampung usaha para pedagang pasar ikan yang berada di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Kepala Pengelola Pasar Ikan Rahmat Suwandi, pedagang yang terkena penertiban bisa memilih lokasi yang sesuai dengan jenis dagangan mereka. Ia juga mengatakan meski terdapat keterbatasan tempat, para pedagang masih diperbolehkan memilih lokasi berjualan. Ke-13 pasar yang telah disiapkan PD Pasar Jaya adalah Pasar Bojong Indah, Ganevo, Jembatan 2, Jembatan 4, Pejagalan, dan Sawah Besar. Pasar-pasar tersebut terdapat di Jakarta Barat. Sementara di Jakarta Timur, PD Pasar Jaya telah menyiapkan lokasi di Pasar Cakung, Duren Sawit, Pulau Gadung, Cipinang Kebembem, dan Sawah Besar. Sisanya, pedagang pasar ikan akan ditampung di Pasar Jati Rawasari dan Pasar Palmerah. Dari 13 pasar tersebut, PD Pasar Jaya menyediakan 691 kios, 126 konter, dan 141 los. Seluruh tempat itu nantinya akan menampung pedagang pasar ikan yang jumlahnya lebih dari 300 orang. Senin pagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menertibkan pasar ikan di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasar ikan merupakan bagian dari rencana Gubernur Basuki Cahayapurnama yang ingin mengubah wajah kawasan Luar Batang menjadi ruang terbuka hijau. Sementara Masjid Luar Batang sendiri akan dijadikan pusat wisata religi. Ya, ini menjadi satu topik perbincangan yang kemudian cukup menarik untuk diperbincangkan karena masyarakat Jakarta juga ingin tahu nanti daerahnya akan seperti apa bentuknya. Betul. Gitu ya. Ada beberapa persiapan menuju ke sana. Benar. Artinya dari penertiban yang dilakukan sekarang ada beberapa konsekuensinya. Di antaranya adalah relokasi dari pedagang-pedagang yang ada di pasar ikan. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Arfan. Pak Arfan, apa data terbaru terkait dengan jumlah pasar, jumlah pedagang yang nanti akan direlokasi di beberapa pasar di Jakarta ini? Baik, rencana ini adalah merupakan kita
mendukung kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kaitannya dengan daerah ini adalah merupakan daerah cagar budaya dan destinasi wisata yang harus kita dukung. Nah, termasuk pasar. Dengan kebijakan ini, kami telah menyiapkan untuk relokasinya pedagang-pedagang yang jumlahnya 147 pedagang ini akan kita tempatkan ke 51 pasar di seluruh kota, seluruh DKI atau seluruh. Jadi jumlah pedagang yang akan direlokasi jumlahnya adalah 147 dan jumlah pasar yang akan menampung pedagang-pedagang ini adalah 51 ya. Itu data terbaru dari PD Pasar Jaya. Di Jakarta Utara itu ada 9 pasar, kemudian di Jakarta Barat ada 8 pasar, di Jakarta Pusat 5 pasar, kemudian Jakarta Timur 9 pasar, dan Jakarta Selatan ada 24 pasar. Nah, terkait dengan jumlah dari pasar yang nanti akan menampung pedagang-pedagang ini gitu ya, ketersediaan dari losnya sendiri nanti memang ini sudah memadai ya, Pak Arfan ya? Dari kesiapannya seperti apa juga dari pasar-pasar yang memang dituju? Seperti apa persiapannya? Kebetulan kan pasar yang kita sediakan ini adalah istilahnya kalau di Pasar Jaya, istilahnya tempat usaha. Tempat usaha ini memang lagi kosong, ya kosong. Tapi persoalannya adalah kita mempunyai peraturan sendiri di dalam Pasar Jaya. Jadi pedagang yang direlokasi itu silahkan memilih, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan di Pasar Jaya. Umpamanya kalau dia berjualan kain ya di tempat kain. Tidak lagi kalau dia jualan makanan basah kain. Ini harus dipenuhi oleh para pedagang yang direlokasi. Nah, ini mereka yang memilih langsung secara bebas, mau dekat dengan rumahnya silakan, tempat tinggalnya, atau jauh terserah, tetapi tergantung kemauan dari pedagang itu sendiri. Pak Arfan, Anda mengatakan ada 147 pedagang yang direlokasi. Apakah memang semuanya saat ini memang sudah mendaftarkan diri secara langsung ke PD Pasar Jaya atau seperti apa? Data terakhir yang mendaftar ke kita itu baru 50. Baru 50? Iya, 50, yang 25 baru ambil kunci, Mbak. Nah, ini jadi ya memang kita menunggu, jadi jangan sampai kita nanti relokasi ini seolah-olah PD Pasar Jaya tidak memperhatikan para pedagang yang ada di situ. Berarti sebelumnya sudah ada pendataan dan sosialisasi juga yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, terkait dengan sebuah kebijakan publik lah ya, akan menjadi sebuah kebijakan yang kemudian efektif ketika memang ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang, dan untuk orang yang kemudian juga akan diatur ini mau atau tidak mengamini ataupun mengambil atau mengikuti kebijakan publik ini. Dilihat dari apa yang sudah diatur lah ya, dan juga fasilitas yang disediakan. Sebetulnya nanti pedagangnya akan ada sebuah keinginan atau tidak? Karena memang kalau dilihat dari beberapa lokasinya ini kan ada yang berjauhan dari rusun yang memang sudah disediakan. Ya, saya kira emang memberikan peluang bagi mereka untuk melanjutkan usaha, ya, itu adalah hal yang wajar saja dan juga merupakan hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai eksekutor policy. Nah, jadi kalau ada eksekusi kebijakan kan selalu ada yang terpelanting kan gitu loh, nama istilahnya. Nah, ini kan harus diamankan. Nah, pertanyaannya adalah apakah fasilitasi ini bisa menjamin usaha mereka ke depan ini kan gitu. Karena persisnya ini kan ditempatkan di tempat-tempat atau pasar berapa 56 pasar 51 pasar tersebar di mana-mana, dan kemungkinan jarak tempat tinggal terhadap lokasinya jauh dari internalnya, dan juga kemungkinan besar bahwa pasar tersebut banyak juga yang belum diminati oleh warga untuk berbelanja kan. Di antaranya karena sampahnya banyak, listriknya nggak beres, kebersihan kurang dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang dilakukan untuk menjamin supaya tindakan ini tidak sekadar ini loh, pengobatan sesaat dan
That's it, sudah kita lakukan. Tidak hanya menjadi pembiaran setelah diiming-iming bakal dipindahkan saja. Sorry, Mbak, gitu. bukan pembiaran, tapi that's it kan gitu. Oke. Baik. Sudah dilakukan. Nah, ini kalau pembiaran kan nanti kan punya kesan bahwa ini maunya kok membiarkan, tidak membiarkan, tapi tidak ada kebijakan lanjutan untuk. Oke, kebijakan lanjutan itu biasanya ada satu pekerjaan rumah. Kalau pembiaran kan memang sengaja dibiarkan enggak, Mbak. Nah, ini Anda melihatnya, berarti Anda juga melihat bahwa kebijakan dari pemerintah untuk memberikan atau merelokasi dari para pedagang ikan ini yang di luar Batang ini, pasar ikan ini ke tempat-tempat pasar lain merupakan satu kebijakan yang baik karena dilihat ini kita bisa lihat katakan ini pertama kalinya ya di mana ada merelokasi para pedagang ini. Dan yang paling penting adalah kebijakan lanjutannya loh, Mbak. Jangan hanya kebijakan di awal saja. Nanti publik bilangnya kan seperti yang Mbak bilang kan, pembiaran. Tidak dibiarkan tapi sudah. Itu kan beda. Ini loh, sampai di sini saya sudah selesai salaman-salaman terus mau bagaimana ya bukan urusan saya. Nah, ini yang jangan udah kasih kunci, terima kunci lalu sudah selesai pegangan urus. Karena fasilitas terkait dengan akses pembeli mau datang ke pasar itu yang kemudian akan dipikirkan. Dan biasanya ibu-ibu nanti lihat ini pasar apaan, banyak orang tapi bau. Nah, terus nggak jadi belanja. Nah, Oke, kita akan konfirmasi itu ke Pak Arfan ya setelah jeda berikut. Tetap di Livestock. Ganti ruginya pemerintah kepada kami tidak ada perak pun. Ya, ubah wajah pasar ikan menjadi topik Livestock. Kali ini Anda memiliki beberapa pendapat ataupun pertanyaan yang Anda ingin sampaikan. Kami menggunakan untuk menyampaikannya lewat line telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya akan langsung kembali ke Pak Arfan terkait dengan beberapa hal yang kekhawatiran lah ya, yang mungkin juga dirasakan oleh para pedagang sendiri. Ketika memang kebijakan publik tadi gitu akhirnya memang harus menempatkan si pedagang-pedagang ini di pasar-pasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga pasar jaya yang tersebar di seluruh Jakarta untuk mencoba meyakinkan pedagang yang nanti akan direlokasi terkait dengan fasilitasnya, terkait dengan rame atau tidak pembelinya nanti gitu, kemudian juga aksesnya dan lain-lain. Seperti apa Pak untuk lokasi-lokasi yang dipilihkan nanti? Justru itu yang saya sampaikan bahwa pedagang itu diberi kebebasan untuk memilih dari pasar-pasar yang kita siapkan, yang 51. Apakah di Palmera atau di Cengkareng, kan itu ada beberapa pasar yang memang strategis. Itu silakan saja. Ada malah kemarin waktu saya Sabtu ke sana ada yang minta ke Tanah Abang, silakan karena dia jualannya pakaian. Silakan. Malah ditunggu oleh kepala pasarnya. Nah, sudah ditunggu. Jadi ada beberapa, malah kita sudah berikan komunikasi, kita menyiapkan kepada para pedagang. Nanti kalau kamu ke sini, ini loh hubungannya. Jadi, terus kedua, kaitannya dengan kami, apa yang disampaikan Pak Lisman tadi, kaitannya dengan rumah susun. Kita juga punya program kerjasama dengan Dinas Perumahan, bahwa kita memberikan fasilitas, membuka peluang kepada penghuni rumah susun untuk berjualan yang dekat-dekat rumah susun. Itu pun sudah kita berikan informasi tentang itu. Jadi mamanya sekarang kan ada 2 rumah susun nih, ya kan, yang itu silakan apakah mereka memilih yang dekat rumah susun itu. Artinya itu juga dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Iya. Tetap itu yang dimiliki oleh Pasar Jaya. Tadi kita membahas bagaimana jangan sampai kebijakan ini hanya terhenti pada saat sudah sampai penyerahan kunci saja. Nah, kalau kita lihat di beberapa masalah yang pernah ada nih Pak Arfan, kita tahu bahwa banyak pedagang yang ternyata setelah menerima kunci dan dia merasa bahwa tokonya kurang ramai dan hingga akhirnya mereka lebih baik untuk pindah atau keluar lagi. Nah, ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan? Makanya dari awal mereka sudah diminta memilih sendiri. Itu adalah privilege yang jadi jangan lagi sudah dipilih sendiri terus dia nyesel kan. Nah, artinya tidak ada pemaksaan harus memilih di lokasi mana gitu. Mana enggak, kita memilih bebasan mereka. Tapi Pak, misal kalau bicara soal lokasi pasar yang strategis, tapi kan ada lantai-lantai tertentu yang kemudian akses ke sana mungkin pembeli juga kayaknya agak ragu soalnya gelap, kemudian kotor dan lain sebagainya. Ya, memang, itu gimana tuh? Gini, kita pada Pasar Jaya sekarang ini sudah ingin merubah diri lah. Artinya bagaimana pasar tradisional tetapi manajemennya modern. Ya. Ini sudah kita mulai perbaiki sehingga mengurangi masalah-masalah yang dulu gitu ya. Jadi dari kebebasan tadi silakan
mamanya dia memilih Tanah Abang, kan aksesnya gampang. Di situ dari transportasinya gampang, pembelinya juga banyak kan gitu. Nah, memang dari yang kita sediakan ini ada pasar yang memang agak jauh dari transportasi dan agak, tapi kemudahan tadi yang paling inti adalah pedagang diminta untuk milih sendiri. Gimana kalau di satu lokasi yang paling strategis, katakanlah di Tanah Abang, semua pedagang pengen pindah ke sana, itu gimana tuh? Cara mengakomodir supaya memang yang tidak masuk ke pasar Tanah Abang itu misalnya, itu tetap dapat lokasi yang kemudian dibilangnya seksi sekarang juga kan gini, gitu, untuk berjualan. Asal dari pedagang itu jualan apa dulu, kan gitu. Jangan dia jualan mamanya di sana pancing, taunya mau masuk ke Tanah Abang kan. Ya, jadi harus disesuaikan dengan jualan dia yang pertama itu apa gitu. Ini kan pengertian aturan tadi yang sesuai zonasi seperti itu. Jadi dia mamanya jual pakaian, ya silakan memilih sendiri mana yang pasar-pasar yang jualan pakaian itu yang ramai, yang strategis, yang Pak Lisman, Pasar Jaya kemudian sudah sangat-sangat berbaik hati lah ya, artinya menyediakan memberikan kemudahan untuk memilih dan lain sebagainya. Terkait dengan kebijakan lanjutan tadi ataupun fasilitas di luar lingkaran utama ini gitu ya, seperti akses, kebersihan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan konsiderasi utama masyarakat sebelum datang ke sebuah pasar gitu. Nah, ini gimana koordinasi antara pihak-pihak terkait, Anda melihatnya seperti apa? Yang saya lihat pendekatannya itu belum melibatkan banyak pihak, atau karena pihak-pihak atau dinas terkait tidak merasa urusannya kan gitu. Jadi ketika beliau ini sibuk dengan ini, dinas terkait seperti kebersihan, pengembangan usaha kecil dan menengah tidak merasa perlu ikut kan gitu ya. Sudah itu sebetulnya dinas perhubungan perlu mengantisipasi bahwa langkah-langkah yang demikian ini makin banyak nanti kan. Karena masih banyak loh lokasi-lokasi yang sifatnya karakternya hampir sama dan harus dipulihkan untuk dikembalikan pada negara. Nah, ini yang menjadi persoalannya adalah apa yang dilakukan oleh dinas terkait. Sebab pernah saya kritik habis-habisan kantor beliau ini, saya bilang bahwa dinas ini tidak perlu terlalu rumit, hanya perlu menyediakan kebersihan, keamanan dan penerangan. Sudah. Berarti dalam katanya memang untuk melanjutkan kebijakan ini agar lebih berjalan lebih baik, harus ada sinergi dari atau kerjasama dari pihak-pihak lain saja, bukan hanya tanggung jawab dari PD Pasar Jaya yang menyiapkan kios ataupun pasar, tapi harus juga ada beberapa kayak dari dinas kebersihan ataupun perhubungan seperti itu. Dan lebih dari itu harus ada pertimbangan bahwa tidak ada profit margin yang diambil dulu gitu loh. Nah, terkait dengan itu nanti kita akan konfirmasi. Saya ke Pak Hamidi terlebih dahulu. Ini dari Karawang. Pak Hamidi, selamat siang. Ya, Pak Hamidi, pembeli atau juga berjualan atau seperti apa Pak Hamidi? Enggak, ini ingin komentar dari saja. Pemerintahan di Karawang. Ya, silakan Pak Hamidi. Ya, silakan Pak Hamidi. Ya, ini gini Pak Iti, mau tanya ke Pak Arman ini dari PD Pasar Jaya. Kalau misalnya ini dari UKM yang di Karawang ya, nah, saya dengar gitu. Kalau misalnya dari daerah-daerah yang ada di Jawa Barat itu kan bisa masuk ke Jakarta, bisa kerjasama, terutama dengan fasilitas lahan yang bisa digunakan untuk para pedagang yang dari daerah. Nah, seperti apa ini bisa kita kerjasama untuk para UKM yang ada di Kabupaten Karawang. Contoh dari Tasik kan ada pakaian, kemudian juga ada juga kerajinan lain-lain. Nah, kalau kita misalnya dari Karawang, seperti apa bisa kita kerjasama dengan pemerintah Jakarta secara khusus? Ini adalah fasilitas untuk bisa kita gunakan. Saya dengar di salah satu pasar itu ada satu lahan yang bisa dipergunakan untuk pedagang di daerah seperti itu. Baik, Pak Hamidi, kami sudah menangkap maksud pertanyaan dari Pak Hamidi. Terima kasih. Selamat siang. Iya, ini terkait dengan kemungkinan kerjasama yang dilakukan oleh pasar lah ya untuk bisa menampung produk-produk di berbagai macam daerah. UKM dari luar yang ingin bergabung bersama masuk ke Jakarta. Walaupun di luar konteks ini mungkin Anda ingin sampaikan sedikit. Jadi gini, Pasar Jaya sekarang kan mengembangkan
tidak pasar yang secara umum ya. Kita harus mengembangkan yang tematik juga. Seperti contohnya di Rawabening. Itu kan dulu pernah booming tentang batu ake. Nah itu. Jadi kalau pasar Tanah Abang sudah jelas kalau pasar Tanah Abang itu untuk pakaian ya. Tekstil lah. Nah, jadi kita akan mengembangkan seperti itu. Jadi sehingga bagaimana sekarang Pasar Jaya itu menjadi pasar belanja wisata belanja. Ini yang kita ingin kembangkan. Memang contohnya di Tanah Abang itu banyak pedagang tasik. Terkenal sekali itu pedagang tasik itu pasti jualan untuk kaum ibu-ibu muslim kan gitu. Nah, seperti itu yang kita harapkan ke depan bisa aja untuk menampung produk-produk dari daerah gitu ya. Dari daerah itu. Oke, baik. Ya, masih ada bahasan lain terkait dengan relokasi pedagang-pedagang dan juga pasar profit ikan. taking tadi ya, bagaimana itu juga menjadi salah satu masalah nih bagi para pedagang tentunya. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tapi ganti ruginya pemerintah kepada kami nggak ada perak pun. Ya, Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Masih kita membahas mengenai ubah wajah pasar ikan. Nah, ini terkait dengan tadi ya profit taking, keuntungan yang didapat dari memang ini yang menjadi mungkin yang menjadi pemikiran juga bagi para pedagang adalah harga kiosnya yang mahal, yang juga jadi akhirnya membuat mereka enggan untuk pindah juga. Ini salah satunya. Mungkin kalau tadi Pak Lisman Anda mengatakan memang profit taking ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan juga untuk para pedagang ini. Ini apa? Kenapa salah satunya? Ya, saya kira pemerintah DKI juga perlu tidak hanya sekadar berbelas kasih gitu loh ya, tetapi menginvest para pedagang kecil ini supaya tumbuh dan kemudian menjadi sesuatu yang pengusaha-pengusaha yang tangguh di kemudian hari. Ya tentu mereka perlu dong dimudahkan dulu kan. Persisnya itu jangan mengambil profit margin yang tinggi dulu dari mereka kan gitu loh. Tapi kalau usaha ibu misalnya udah miliaran, ya bolehlah kan. Jadi pemerintah harus membeli batasan-batasan harga seperti itu untuk biaya sewa kepada pedagang. Semuanya, semua fasilitasinya itu kan dibikin mudah, termasuk juga misalnya kewajiban mereka terhadap pembayaran sampah atau apa listrik seperti itu listrik dan seterusnya itu bisa dibikin mudah dengan catatan bahwa kalau sudah berkembang ya baru boleh dinaikkan. Dan kalau tidak berkembang ya keluar aja dah. Perlu juga dikasih kesempatan saya pada yang lain kan gitu. Mendapatkan informasi terkait dengan mekanisme dari ex pedagang pasar ikan ini untuk menyewa lah ya. Kios yang tersebar di 51 pasar tadi. Seperti apa mekanismenya? Mekanismenya itu kan memang kita sudah bahas lah sebelum ini kan. Jadi dia harus melaporkan kepada kepala pasarnya yang di luar Batang, kepala pasar luar Batang. Saya akan minta ditempatkan di mana saja, daftar dulu gitu loh. Nanti baru dikomunikasikan dengan kepala pasar atau manajer yang ada yang dia pilih. Jadi yang pertama adalah komunikasi dengan kepala pasar ikan terlebih dahulu. Pasar ikan. Nanti baru kita komunikasikan dengan pasar yang akan dia tuju, yang ia akan didapatkan itu. Ya, malahan sudah janjian, ditunggu kapan dia akan bisa datang ke sana. Nah, setelah itu untuk mekanisme sewa dan lain sebagainya. Ya, memang kita memberikan kesempatan kepada pedagang pasar ikan ini, kita akan memberikan kebebasan untuk sewa sampai 6 bulan. Ya, tetapi untuk servis charge-nya ya tetap kan semua orang harus melakukan itu. Bayar listrik, kebersihan. Bebas sewa 6 bulan, tetapi tetap harus membayar listrik, uang sampah seperti itu ya. Seperti kebersihan. Istilahnya kalau di kita biaya pengelolaan pasar. Gitu. Adakah memang persyaratan yang baru yang dikeluarkan oleh PD Pasar Jaya Pak terkait dengan sekarang apakah mereka boleh menyewa kios selama berapa tahun gitu Pak? Sekarang yang kebijakan baru sesuai arahan gubernur bahwa kita tidak lagi menyewakan atau hak pakai ya, kita dulu hak pakai sampai 20 tahun, 5 tahun, tetapi sekarang kebijakannya untuk pasar-pasar yang baru itu harus adalah 1 tahun saja dan sifatnya sewa. Ya. Setelah itu lanjut lagi 1 tahun. Ya 1 tahun. Ada perpanjangan. Kalau dia mau memang cocok sudah di situ ya silakan aja gitu loh. Artinya kita tidak memberikan kesempatan sampai 20 tahun gitu loh, 5 tahun. Tapi silakan kalau dia sampai 20 tahun tapi tetap ada
satu mekanisme 1 tahun proses. Tidak diberi kesempatan untuk resale kan gitu. Kan itu kan resale. Diambil 20 tahun nanti disewakan 1 tahun itu yang kepada yang lain ya. Iya, benar-benar. Jadi reseller nanti ya, reseller kios ininya. Iya, untuk menghindari hal tersebut ya. Ini adalah manajemen yang harus diperbaiki kan. Ya Pak Arfan, mungkin atau tidak ada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaatkan ini gitu ya. Artinya kan ini mumpung ada fasilitas gitu, bebas uang sewa selama 6 bulan. Artinya di luar ke 147 pedagang ini. Mungkin atau tidak nanti ada pedagang yang justru mungkin di luar Pasar Ikan yang ingin juga masuk ke beberapa daerah, mungkin mengaku-ngaku sebagai sehingga bebas 6 bulan biaya sewa. Makanya saya minta ada surat keterangan dari kepala pasar luar Batang bahwa ini yang akan mentempati dan ex pedagang luar Batang, Pasar Ikan luar Batang. Itu harus ada pengantarnya supaya mekanisme itu jelas gitu loh. Ya sebenarnya kan gini, kita juga dengan kebijakan 1 tahun itu menghindari bagi orang yang berinvestasi. Ya mohon maaf, jujur aja ya sekarang ini kan banyak yang memakai kios-kios kita, tetapi nggak ditempatin, kosong begitu saja, Pak. Nah ini kan tujuan kita membangun pasar apa sih sebenarnya kan? Seharusnya kan untuk kepentingan masyarakat yang harus berjualan kan gitu, yang ekonomi. Jadi mekanismenya tetap harus ada pengantar dari kepala pasar gitu. Ya kalau tidak ada tidak boleh masuk. Nggak boleh. Jadi itu jangan sampai ada yang orang yang memanfaatkan situasi yang lagi tidak menentu ini kan gitu. Ya, saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, Pasar Ikan ini kan nantinya akan dijadikan lokasi wisata ya. Nantinya mungkin atau tidak dibuat pasar di situ, mungkin juga nanti Pak Arfan bisa jawab pasar yang ada di sekitar situ yang mungkin nanti tujuannya ya untuk mensupport tempat wisata ini. Ya, nah yang seperti ini yang harus kita tetap usulkan kepada Pemprov supaya terus-menerus difasilitasi, karena katanya kan DKI akan menjadi tujuan wisata gitu, tapi belum terasa tuh ya. Artinya ada pasar-pasar yang orang dari luar kota bilang ke kita tuh, saya mau lihat tuh pasar yang di sana gitu. Semuanya pikirannya hanya ke mall kan gitu ya. Tapi Tanah Abang berhasil loh Pak. Tanah Abang berhasil ya. Rawabening juga berhasil. Sampai dari mancanegara itu, walaupun sekarang mulai down. Sudah banyak malah yang dari Malaysia belanja produk tekstil ke. Ya itu ke Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, yang saya maksud adalah lebih lagi gitu loh. Jadi tidak hanya pasar-pasar tertentu saja, tapi hanya pasar lain juga. Betul. Seperti kita mau ke Singapura kan tuh ada tuh penanya. Selama kita masih di sana pasti ada tempat yang sudah direncanakan menjadi kunjungan kita di Bangkok dan betul. Menuju ke sana gimana tuh Pak Arfan? Artinya perbaikan infrastruktur atau manajemen juga. Iya, betul. Sekarang ya itu makanya kita ini kan lagi melakukan satu arah perubahan, baik ke internal maupun secara fisik. Jadi kita sekarang arahnya adalah dari fisiknya. Itu tadi saya sampaikan, kita akan merevitalisasi pasar. Ada 30 yang menjadikan pasar rakyat. Ya. Jadi kan selama ini kan ada 87 yang harus kita perbaiki. Kedua, konsepnya adalah bagaimana pasar itu menjadi mixed use. Jadi pasar dengan rumah susun. Nah ini. Yang ketiga adalah kita bagaimana keterpaduan tadi ya. Contohnya Ben Hill. Ben Hill itu sekarang integrate dengan MRT nanti pembangunannya yang mulai tahun ini. Jadi orang yang mau ke MRT harus melalui pasar kita. Jadi itulah yang termasuk Blok A nanti. Nah ini jadi pengembangannya memang harus merevitalisasi pasar-pasar itu. Kemudian kita memperbaiki pelayanan yang terbaik. Kan kesannya becek, tidak aman, gelap. Itu kita harus perbaiki semua sekarang. Nah ini berapa persen yang udah diperbaiki Pak Arfan? Mudah-mudahan tahun 2017-2018 semua sudah selesai revitalisasi. Jadi nanti kita bisa tanya ke Pak Arfan ya tahun 2018. Bikin terang gitu. Nah, iya memang kita sudah bisa cari yang namanya pasar tradisional yang lampunya redup udah ke situ aja. Ya memang kalau itu yang belum direvitalisasi Pak. Harus kita akui lah itu. Tapi Bapak nanti bisa lihat di Pasar Manggis, Pasar Jiplak, yang pasar-pasar tradisional itu sudah bagus sekali. Banyak orang memang menanyakan, kan becek. Sekarang boleh Bapak kunjungan. Mohon maaf, kunjungan dari daerah itu sudah banyak sekali daerah
untuk komparatif tentang patok banding kepada kita tentang pengelolaannya. Ini pemirsa pada ingat loh Pak. Ya. Saya ini karena ini sudah dirumuskan oleh kita semua. Artinya sudah ada blueprintnya, tinggal eksekusi secara teknis nanti. Baik. Kita akan lanjutkan ya terkait dengan ini, dan tentunya masih ada kebijakan publik seperti apa yang akan dilihat. Seberapa optimis sih memang pasar ini bisa dikembangkan juga. Kita akan kembali pemirsa saat lagi. Tapi ganti ruginya pemerintah kepada kami tidak ada perak pun. Ya, masih di Landstalk, saya akan langsung menuju ke Pak Arfan. Kenapa Pak Arfan? Saya dari tadi tanyain terus karena saya sering lewat pasar, Pak. Jadi banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Itu lebih bagus. Pak Arfan, saya yakin PD Pasar Jaya sudah jengah dipersalahkan. Ini kayaknya manajemennya kurang baik. Kenapa? Karena kotor dan lain sebagainya, becek dan lain sebagainya. Gelap Sebetulnya koordinasinya dengan pihak-pihak di luar Pasar Jaya gitu ya, Dinas Kebersihan. Seperti apa komunikasinya? Artinya kalau memang sudah merasa jengah gitu ya, apa yang dilakukan supaya memang akselerasi perbaikan fasilitas kebersihan dan lain sebagainya itu bisa cepat dilakukan gitu. Seperti apa Pak Arfan? Jadi gini, kita ingin membenahi satu perubahan tadi yang saya bilang tadi. Kita membenahi ke dalam. Jadi peranan kepimpinan seorang kepala pasar itu sangat penting. Makanya kita minta kaitannya dengan koordinasi dengan keluar. Dia harus mampu berkomunikasi dengan Pak Lurah, dengan staf kebersihan di kecamatan, dengan Pak Camatnya dan para Danramil, para Kapolsek. Itu penting karena yang ingin ke pasar itu banyak sekali dengan berbagai motifnya. Nah, disinilah jadi untuk bagaimana kita supaya pasar ini menjadi harapan kita semua. Yang tadi bersih apa? Kalau kita sekarang sudah ada grup, ya macam-macam lah kita bentuk dari manajemen kita membentuk bagaimana termonitor terus. Jadi Pak Gubernur modelnya dengan Smart City, dengan Blue, kita juga ikut. Nah ini kan memudahkan untuk pemantauan. Jadi kita tahu bahwa terus upaya-upaya kita itu bagaimana sekarang gini, contohnya tahun depan kan kita harus mengelola sampah sendiri. Makanya di penekanannya adalah kita sudah dengan adanya program Adipura itu kita harus bisa memilah-milah sampah, membersihkan sendiri. Itu harus dimulai dari kita gitu loh. Jadi sekali lagi baik dan tidaknya itu adalah peranan kepimpinan dari kepala pasar. Ya terus terang aja, kalau nggak bisa yang tentunya nanti dievaluasi terus gitu ya oleh atasan-atasannya. Kalau nggak bisa mengikuti kebijakannya, mohon maaf aja, gitu saja. Jadi ini kan harus mengikuti lah. Jadi Pak Gubernurnya seperti itu untuk menata kotanya, memperbaiki kotanya. Ya, kita juga harus sebagai bagian dari yang harus ditata kan gitu. Baik. Saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, ini Anda kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Arfan, banyak kebijakan yang sudah dilakukan dan diubah oleh PD Pasar Jaya juga. Dan ini kalau Anda melihat sendiri nih terkait dengan kebijakan yang sudah dilakukan sekarang baik dari pemerintah maupun apapun yang telah diubah sekarang, ada optimis tidak sih untuk adanya perubahan paling tidak untuk pasar-pasar di Indonesia? Ya kita berharap karena ini baru tahapan, kelihatannya kan ada perubahan yang menarik ya. Tetapi saya kira kalau hanya pasar saja yang dibiarkan bekerja sendiri tidak akan berjalan. Ya. Dinas terkait seperti yang menangani perhubungan membuat akses lebih murah. Kalau perlu invest gitu loh, jangan profit margin dulu, gratis dulu misalnya 2 tahun 3 tahun. Ya dong, kalau misalnya dia sudah dilintasi warga 2 tahun 3 tahun, tahun ketiga dia bilang udah bayar ya sudahlah. Kalian emang dulu jadi kita senang kesini nggak apa-apa, kita bayar. Itu biasa kan gitu. Dinas-dinas yang ada di lingkar luar ini seperti Dinas Kebersihan dan juga Dinas Perhubungan dan usaha kecil dan menengah. Selain usaha kecil dan menengah, saya ingin konsentrasi di 2 dinas tadi. Masalah macet di sekitar pasar masih terjadi. Masalah sampah yang menumpuk di sekitar pasar masih terjadi. Semacam apa? Input lah ya kepada dinas-dinas terkait supaya memang ya masalah kayak gini nggak akan terjadi lagi gitu di pasar-pasar di. Gubernur DKI kan pernah menjanjikan bisa menyediakan angkutan gratis untuk titik tertentu gitu loh. Nah macet itu kan karena mereka menunggu penumpang. Nah kalau ini dibuat gratis, saya kira nggak akan macet kan. Artinya pemerintah DKI membayar kepada pengelola provider ya, misalnya apakah itu outlet atau apa, untuk melintasi pasar tertentu gitu loh. Nah kalau itu dilakukan, itu
itu lebih baik. Nah, itu menurut saya masih lebih baik daripada bis gratis yang untuk turis itu loh. Nggak tahu apa turisnya naik gitu. Naik nggak? iya. Nah, jadi ini kan bisa mendorong bis wisata. Ini bisa mendorong aktivitas bisnis. Mengenai dinas kebersihan? Jadi diganti bis gratis ke pasar ya? Iya, itu terjadi di kota lain kan. Di Bangkok ada tuh jalan yang dilintasi dengan sengaja dan juga tidak banyak kos yang harus ditanggung, tetapi juga sekaligus bisa menekan congestion gitu loh. Macet itu kan timbul karena dia ngantri di situ. Nah, jadi dengan kaitannya Pak Lisman ini kita juga sudah meminta ke para manajer dan kepala pasar itu koordinasi supaya bagaimana meramaikan pasar kita, termasuk transportasi yang masuk ke, kan ada pasar-pasar kita yang masuk jalan-jalan lingkungan. Itu pun kita sudah minta kepada manajer supaya koordinasi ke sudin-sudin atau perhubungan yang ada di kota itu gitu. Itu sudah kita minta, termasuk penyeberangan. Jadi kita evaluasi terus, Pak. Jadi supaya bagaimana meramaikan pasar itu. Nanti ibu-ibu yang akan seneng gitu ya. Saya terakhir ke Pak Lisman terkait dengan proyek relokasi ini, penertiban ini gitu ya. Sejauh mana apa yang kemudian terjadi di Pasar Ikan dan Luar Batang ini bisa menjadi satu track record yang akhirnya membuat masyarakat yang mungkin nantinya akan ditertibkan tidak ada perlawanan ataupun tidak ada kontradiksi terkait dengan aktivitas penertiban ini. Artinya kalau memang Pemprov sudah memikirkan relokasinya, eksekusi yang kemudian baik, soal lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya sudah baik, nanti masyarakat yang di lokasi selanjutnya yang akan ditertibkan, mereka akan terima-terima aja gitu. Iya, tapi semua usaha penegakan hukum ya tetap penegakan hukum begitu loh ya. Jadi ini kan karena memang mereka punya hak ya. Pengusaha itu kan ada 147 mereka punya hak. Ya kita juga nggak bisa janjikan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dan kemudian akan menikmati satu kenikmatan ketika diatasi gitu ya, enggak lah. Penegakan hukum saya kira tetap menjadi penegakan hukum ya. Ya tidak bisa ditawar. Ya memang namanya juga penegakan hukum. Kalau penegakan hukum terus diberi diskon dan segala macam, wah enak benar itu. Itu sebabnya dilakukan pendataan biar lebih tahu jelas apakah supaya tepat sasaran. Betul. Baik, Pak Lisman terima kasih, Pak Arman terima kasih. Selamat berjuang karena untuk mengubah pasar yang lebih baik juga. Oke, baik pemirsa, demikian dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, saya Wiki Adrian. Saya Liza Hasan. Sampai jumpa.